Selamat sore, Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Yang saya hormati, dosen pembimbing dari mata kuliah Psikologi Abnormal yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada sore hari ini, perkenalkan, saya Alvito Huta Barat yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Bersyukur kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita pada sore hari ini, yaitu penyampaian materi dari kelompok 2. Yang dimana kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Alvito Huta Barat, ada Angelina Chandra, ada Satria Jujuan, ada Caroline, ada Shirley, ada Arvedi, dan juga ada Juliansah Kurniawan. Yang dimana susunan acara kita pada sore hari ini yaitu ada pembukaan, penyampaian materi, dan juga penutup. Baiklah, karena pembukaan sudah saya lakukan, maka kita akan memasuki sesi kedua, yaitu penyampaian materi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Pengertian gangguan kecemasan. Anxiety disorder termasuk gangguan-gangguan yang memberikan ciri-ciri seperti ketakutan dan kecemasan yang berlebihan atau gangguan perilaku terkait. Ketakutan adalah respon emosional terhadap ancaman nyata yang dirasakan segera, sedangkan kecemasan adalah antisipasi terhadap ancaman masa depan. Kedua keadaan ini tumpang tindih, tetapi juga berbeda dengan ketakutan lebih asosiasikan dengan lonjakan gairah otonom yang diperlukan untuk melawan atau melarikan diri, pemikiran tentang bahaya langsung, dan tingkah laku untuk melarikan diri. Sedangkan kecemasan lebih sering diasosiasikan dengan ketegangan otot dan kewaspadaan dalam persiapan untuk bahaya di masa depan, dan perilaku berhati-hati atau menghindar. Kadang-kadang tingkat ketakutan atau kecemasan dapat dikurangi dengan perilaku penghindaran pervasif. Serangan panik menonjol dalam gangguan kecemasan sebagai respon ketakutan tertentu. Serangan panik tidak terbatas pada gangguan kecemasan, tetapi juga dapat dilihat dalam gangguan kecemasan lainnya. Banyak kasus gangguan kecemasan berkembang pada masa kanak-kanak dan cenderung untuk bertahan bila tidak diobati. Banyak kasus terjadi lebih sering pada wanita daripada pria dengan rasio kira-kira 2:1. Setiap gangguan kecemasan didiagnosa hanya ketika gejala-gejala tersebut tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari suatu obat atau zat, atau kondisi medis lainnya, atau tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lainnya. Ciri-ciri gangguan kecemasan. Ciri-ciri gangguan kecemasan dapat dilihat dari ciri fisik, perilaku, dan kognitif penderita. Jenis-jenis gangguan yaitu 1. Separation anxiety disorder atau gangguan kecemasan perpisahan, 2. Selective mutism atau bisu selektif, 3. Specific phobia, 4. Social anxiety disorder atau gangguan sosial, 5. Panic disorder atau gangguan panik, 6. Agorafobia, 7. Generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum, 8. Substance atau medication induced anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang diinduksi oleh zat atau obat, 9. Anxiety disorder due to another medical condition atau gangguan kecemasan karena kondisi medis lain, 10. Other specific anxiety disorder atau gangguan kecemasan lain yang dispesifikasi, dan 11. Unspecified anxiety disorder atau gangguan kecemasan lain yang tidak dispesifikasi. Dan anxiety disorder atau gangguan kecemasan perpisahan. Kriteria diagnostik. Yang A. Ketakutan atau kecemasan berlebihan yang tidak sesuai secara perkembangan tentang perpisahan dari mereka kepada siapapun individu itu terikat. Sebagaimana dibuktikan setidaknya ada 3 dari berikut ini. Yang pertama itu distrust berlebihan yang berulang ketika mengantisipasi atau mengalami perpisahan dari rumah atau dari tokoh utama. Yang kedua itu kekhawatiran yang terus menerus dan berlebihan tentang kehilangan tokoh utama atau tentang kemungkinan bahaya dari mereka seperti sakit, cedera, kecelakaan ataupun kematian. Yang ketiga itu kekhawatiran terus menerus atau berlebihan saat mengalami kejadian yang tidak diinginkan, misalnya tersesat, diculik, kecelakaan ataupun sakit yang menyebabkan perpisahan dari tokoh utama. Yang keempat itu ada keengganan atau penolakan yang terus menerus untuk keluar atau jauh dari rumah, ke sekolah, kerja, atau dimanapun mereka takut dengan perpisahan. Yang kelima tuh ketakutan atau kendaan yang terus menerus dan berlebihan akan sendirian dari tokoh utama atau di rumah ataupun di keadaan lainnya. Yang keenam tuh keengganan, penolakan terus menerus untuk tidur jauh dari rumah atau tidur tanpa dekat dengan tokoh utama. Yang ketujuh itu mimpi buruk berulang-ulang melibatkan tema perpisahan. Yang ke-8 itu keluhan gejala fisik yang berulang, misalnya sakit kepala, sakit perut atau mual, muntah ketika perpisahan dari tokoh utama terjadi atau telah diantisipasi. Oke, yang B itu ada ketakutan
Kecemasan atau penghindaran terus-menerus berlangsung setidaknya 4 minggu pada anak-anak dan remaja, biasanya 6 bulan atau lebih pada orang dewasa. Oke, yang C itu gangguan tersebut menyebabkan distres signifikan secara klinis atau gangguan sosial, akademik, pekerjaan ataupun area fungsional penting lainnya. Yang D itu gangguan tersebut tidak lebih dijelaskan oleh gangguan mental lainnya. Yang kedua itu ada selektif mutisme atau bisu selektif. Kriterianya itu ada A. Kegagalan yang konsisten untuk berbicara dalam situasi sosial spesifik di mana ada harapan untuk berbicara, atau misalnya di sekolah meskipun individu berbicara dalam situasi lain. Yang B itu gangguan tersebut mengganggu pendidikan atau prestasi kerja atau komunikasi sosial. Yang C, durasi gangguan tersebut berlangsung setidaknya 1 bulan. Yang D, kegagalan untuk berbicara tidak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kenyamanan dengan bahasa lisan yang dibutuhkan dalam situasi sosial. Yang E itu ada gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan komunikasi tidak terjadi secara eksklusif selama gangguan spektrum autisme, skizofrenia, atau gangguan psikotik lainnya. Yang ketiga, spesifik fobia dengan kriteria diagnostik berupa: pertama, ketakutan atau kecemasan yang nyata tentang suatu objek atau situasi tertentu, misalnya terbang, ketinggian, hewan, menerima suntikan, dan melihat darah. Pada anak-anak, ketakutan atau kecemasan dapat diekspresikan dengan menangis, mengamuk, membeku, atau menempel pada orang lain. Ketiga, objek atau situasi fobia selalu menimbulkan rasa ketakutan atau kecemasan. Objek atau situasi fobia selalu dihindari atau akan ditahan dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. Keempat, ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan bahaya aktual yang ditimbulkan oleh objek tertentu atau situasi dengan konteks sosial budaya. Yang kelima, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran terus-menerus biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Keenam, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam sosial, pekerjaan, atau hal penting dalam bidang lainnya. Yang terakhir, gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala gangguan mental lain. Umum bagi individu untuk memiliki beberapa fobia spesifik. Rata-rata individu dengan fobia spesifik takut pada 3 objek atau situasi, dan sekitar 75% individu dengan fobia spesifik takut lebih dari 1 situasi atau objek. Dalam kasus seperti itu, diagnosa fobia spesifik ganda masing-masing dengan kode diagnostiknya sendiri mencerminkan stimulus fobia perlu diberikan. Misalnya, jika seseorang takut akan badai petir dan terbang, maka ada 2 diagnosis, fobia spesifik lingkungan alam dan fobia spesifik situasional. Dan yang keempat, social anxiety disorder atau social phobia dengan kriteria diagnostik berupa: yang pertama, ketakutan atau kecemasan yang nyata tentang satu atau lebih situasi sosial di mana individu merasa sedang diawasi atau diperhatikan orang lain. Contohnya termasuk interaksi sosial, misalnya melakukan percakapan, bertemu orang asing. Diamati, misalnya makan atau minum, dan tampil di depan orang lain, misalnya memberikan pidato. Yang kedua, pada anak-anak kecemasan dapat terjadi di lingkungan teman sebaya dan tidak hanya selama interaksi dengan orang dewasa saja. Ketiga, individu takut bahwa dia akan bertindak dengan cara atau menunjukkan gejala kecemasan yang dievaluasi secara negatif. Keempat, situasi sosial hampir selalu memancing rasa takut atau cemas. Pada anak-anak, ketakutan atau kecemasan dapat diekspresikan dengan menangis, mengamuk, membeku, menempel, menyusut, atau gagal berbicara dalam situasi sosial. Situasi sosial dihindari atau dihadapi dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. Yang kelima, ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan ancaman aktual yang ditimbulkan oleh situasi sosial dengan konteks sosial kultural. Yang keenam, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran terus-menerus biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Ketujuh, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam sosial, pekerjaan, atau dalam bidang penting tertentu. Kedelapan, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat-obatan atau kondisi medis lainnya. Kesembilan, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala lain dari mental disorder, seperti gangguan panik, gangguan dismorfik tubuh, atau spectrum autism disorder. Dan yang terakhir,
Jika kondisi medis lain, misalnya penyakit Parkinson, obesitas, cacat dari cedera, ada ketakutan, kecemasan, atau penghindaran jelas tidak berhubungan atau berlebihan. Panic disorder atau serangan panik. Serangan ini terjadi secara terduga dan berulang. Serangan panik adalah gelombang tiba-tiba dari ketakutan yang intens atau ketidaknyamanan yang intens yang mencapai puncaknya dalam beberapa menit, bahkan selama menit atau lebih. Ada beberapa gejalanya, yaitu jantung berdebar atau detak jantungnya lebih cepat, kemudian berkeringat, gemetar, sensasi sesak napas atau tercekik, perasaan tersedak, nyeri dada atau ketidaknyamanan, mual atau gangguan perut, terasa goyah, letih atau ingin pingsan, sensasi terasa lebih dingin dan lebih panas, paresthesia atau sensasi mati rasa dan kesemutan, derealisasi perasaan tidak nyata, takut kehilangan kontrol atau menjadi gila, dan takut akan kematian. Sedikitnya, salah satu dari serangan tersebut telah dialami selama 1 bulan atau lebih. Dari salah satu atau kedua hal berikut. Yang pertama adalah kekhawatiran terus-menerus tentang serangan panik tambah atau konsekuensinya, misalnya hilang kontrol, mengalami serangan jantung, menjadi gila. Kemudian adalah perubahan perilaku maladaptif yang signifikan terkait dengan serangannya, misalnya perilaku yang dirancang untuk menghindari serangan panik seperti menghindari olahraga. Gangguan tersebut tidak disebabkan oleh efek fisiologis atau suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat atau kondisi medis lainnya. Gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lainnya, misalnya gangguan panik yang terjadi saat sebagian respon ketakutan situasi sosial seperti dalam gangguan kecemasan sosial. Kemudian ada agoraphobia. Kriteria diagnostiknya ditandai dengan ketakutan atau kecemasan tentang 2 hal atau lebih. Dapat disimpulkan dari situasi berikut. Yang pertama, menggunakan transportasi publik seperti bus, kereta api, atau kapal, pesawat terbang. Berada dalam ruangan terbuka seperti tempat parkir, pasar, atau jembatan. Berada dalam tempat tertutup seperti toko, teater, dan bioskop. Berbaris atau berada dalam keramaian. Berada di luar rumah sendiri. Kemudian individu takut untuk menghindari situasi ini karena pemikirannya untuk melarikan diri akan sulit atau bantuan mungkin tidak jika terjadi gejala seperti panik atau gejala yang memalukan lainnya. Situasi agoraphobia hampir sering menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Situasi agoraphobia terhindar dari secara aktif, membutuhkan kehadiran pendamping atau ditagih oleh ketakutan kecemasan yang intens. Ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan bahaya sebenarnya gejala-gejala gangguan mental lainnya, ditimbulkan oleh situasi agoraphobia dan situasi sosiokultural. Faktanya, kecemasan dan penghindaran biasanya berakhir selama 6 bulan atau lebih. Ketakutan atau kecemasan atau penghindaran menyebabkan distres signifikan secara klinis atau gangguan sosial pekerjaan di arena fungsional penting lainnya. Jika kondisi medis lain seperti penyakit radang usus, penyakit Parkinson, muncul ketakutan kecemasan untuk menghindar jelas berlebihan. 7. Generalized anxiety disorder, gangguan kecemasan umum. Kriteria diagnostik: A. Kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, harapan yang mengkhawatirkan, terjadi selama setidaknya 6 bulan tentang sejumlah peristiwa atau aktivitas, contohnya seperti di lingkungan pekerjaan atau sekolah. B. Individu merasa kesulitan untuk mengontrol kekhawatiran mereka. C. Kecemasan dan kekhawatiran diasosiasikan dengan 3 dari gejala atau lebih. 1. Kegelisahan atau perasaan tegang. 2. Mudah kelelahan. 3. Sulit berkonsentrasi atau pikiran kosong. 4. Sifat mudah marah. 5. Otot menjadi tegang. 6. Sulit untuk tidur atau tidur yang tidak memuaskan. D. Kecemasan, kekhawatiran, atau gejala fisik menyebabkan distres signifikan secara klinis atau gangguan sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya. Gangguan ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat ataupun penggunaan obat, atau kondisi medis lainnya, misalnya hipertiroidisme. F. Gangguan ini tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lainnya. 8. Substansi atau medication induced anxiety disorder. Kriteria diagnostik: A. Serangan panik atau kecemasan dominan dalam gambaran klinis. B. Ada bukti dalam sejarah, pemeriksaan fisik, atau temuan laboratorium. 1. Gejala di kriteria A berkembang selama atau segera setelah keracunan zat atau penarikan setelah terpapar obat. 2. Zat atau obat yang terlibat mampu menimbulkan gejala pada kriteria A. C.
Gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan kecemasan yang tidak diinduksi oleh zat atau obat. Bukti gangguan kecemasan independen semacam itu dapat mencakup hal-hal berikut. Gejala mendahului timbulnya penggunaan zat atau obat. Gejalanya bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama, misalnya sekitar 1 bulan setelah penghentian penarikan akut atau keracunan parah, atau bukti lain yang menunjukkan adanya gangguan kecemasan yang diinduksi non-zat atau obat, misalnya riwayat episode berulang yang tidak terkait dengan zat atau obat. D. Gangguan tersebut tidak secara eksklusif selama perjalanan delirium. E. Gangguan tersebut menyebabkan distres signifikan secara klinis atau gangguan sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya. Anxiety disorder due to another medical condition atau gangguan kecemasan karena kondisi medis lain. Kriteria diagnostik. A. Serangan panik atau kecemasan adalah gambaran klinis yang dominan. B. Ada bukti dalam sejarah, pemeriksaan fisik, atau temuan laboratorium bahwa gangguan tersebut merupakan akibat patofisiologis langsung dari kondisi medis lain. C. Gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain. D. Gangguan tersebut tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan delirium. E. Gangguan tersebut menyebabkan distres yang signifikan secara klinis atau gangguan sosial, pekerjaan, atau area fungsi lain yang penting. 10. Other specific anxiety disorder atau gangguan kecemasan lain yang dispesifikasi. Kategori ini berlaku untuk presentasi di mana karakteristik gejala gangguan kecemasan yang menyebabkan distres yang signifikan secara klinis atau gangguan sosial, pekerjaan, atau area fungsi lainnya mendominasi tetapi tidak bertemu dengan kriteria penuh dari salah satu gangguan dalam kelas diagnostik gangguan kecemasan. Kategori gangguan kecemasan lain yang dispesifikasi digunakan dalam situasi di mana dokter klinis memilih untuk menyampaikan alasan spesifik bahwa persentase tersebut tidak bertemu dengan kriteria dan salah satu gangguan kecemasan. 11. Unspecific anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang tidak dispesifikasi. Kategori ini berlaku pada persentase di mana karakteristik gejala gangguan kecemasan yang menyebabkan distres yang signifikan secara klinis ataupun gangguan sosial, pekerjaan, atau area fungsi yang penting lainnya mendominasi tetapi tidak memenuhi kriteria penuh dari salah satu gangguan dalam kelas diagnostik gangguan kecemasan di mana dokter klinik memilih untuk tidak menentukan alasan bahwa kriteria itu tidak bertemu dengan gangguan kecemasan spesifik, dan termasuk persentase di mana ada informasi yang tidak cukup untuk membuat diagnosis yang lebih spesifik. Baiklah, demikianlah proses dari presentasi dari kelompok 2 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Jika ada tutur kata ataupun perilaku kami yang salah, kami minta maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.